Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama Startup Sorong Next Gen ingin mempresentasikan hasil tugas dari kami. Saya Akila Rizwansyah sebagai CEO dan CSO. Saya Aldial Wijaya Surmudede sebagai software developer dan UI UX. Saya Ardina Ramadhani sebagai software system analyzer dan implementer. Saya Siti Nafisya Chandra sebagai software marketing. Saya Zenifantri Puspitasari sebagai software testing. Pengertian Scrum. Scrum merupakan bagian dari Agile Framework yang dirancang untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi dalam tim dengan membagi proyek menjadi periode kerja pendek yang disebut sprint. Tim dapat lebih fokus dan responsif terhadap umpan balik. Sejarah Scrum. Scrum dimulai pada tahun 1966 ketika Dr. Takeuchi dan Dr. Nonaka memperkenalkan istilah Scrum dalam artikel mereka di Harvard Business Review. Menyoroti pentingnya tim kecil dan lintas fungsi dalam pengembangan produk. Pada tahun 1993, Jeff Sutherland menerapkan Scrum di Eisel Corporation dan pada tahun 1995, ia bersama Ken Schwaber memformalkan proses Scrum dalam makalah yang dipresentasikan di konferensi OOPSLA. Dan pada tahun 2001, mereka berkontribusi dalam penyusuhan Agile Manifesto yang menjadi dasar bagi pengembangan perangkat lunak Agile. Scrum Alliance didirikan pada tahun 2002 untuk mendukung pendidikan dan sertifikasi terkait Scrum. Sementara Scrum.org didirikan oleh Ken Schwaber pada tahun 2009 untuk meningkatkan kualitas praktik Scrum. Panduan pertama Scrum diterbitkan pada tahun 2010 dan terus diperbarui menjadi Scrum sebagai kerangka kerja yang banyak diadopsi di berbagai industri hingga saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama dalam Scrum. Yang pertama adalah peran dalam Scrum. Peran dalam Scrum produk owner yaitu bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan memprioritaskan produk backlog. Kemudian ada Scrum Master, yaitu memfasilitasi proses Scrum dan memastikan tim mengikuti praktik yang benar. Kemudian ada Development Team, yaitu tim lintas fungsi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dalam setiap sprint. Yang kedua ada artefak Scrum. Di dalamnya ada produk backlog, yaitu daftar fitur, perbaikan, dan tugas yang harus diselesaikan. Kemudian ada sprint backlog, yaitu daftar item dari produk backlog yang akan dikerjakan dalam sprint tertentu. Yang terakhir ada increment, hasil kerja yang telah diselesaikan pada akhir setiap sprint. Kemudian yang ketiga ada acara dalam Scrum. Acara dalam Scrum sendiri terdapat sprint planning, yaitu rapat untuk merencanakan apa yang akan dikerjakan dalam sprint. Kemudian ada daily Scrum, yaitu pertemuan harian untuk membahas kemajuan dan hambatan. Selanjutnya ada sprint review, yaitu menampilkan hasil pekerjaan kepada pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir ada sprint retrospektif, yaitu evaluasi proses dan pencairan cara untuk meningkatkan efektivitas tim. Tahapan metode Scrum. Yang pertama, produk backlog creation. Penyusunan daftar prioritas fitur dan perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, sprint planning. Pemilihan item dari produk backlog untuk dimasukkan ke dalam sprint backlog. Yang ketiga, sprint execution. Pelaksanaan pekerjaan selama periode sprint biasanya berlangsung antara 1 sampai 4 minggu. Yang keempat, sprint review. Penilaian hasil kerja tim dengan pemangku kepentingan. Yang terakhir, retrospektif proses diskusi tentang apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk sprint berikutnya. Kelebihan metode. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptabilitas. Tim dapat dengan cepat merespon perubahan kebutuhan dan prioritas. Dan selanjutnya, peningkatan kualitas produk. Melalui umpan balik terus-menerus, produk dapat ditingkatkan secara bertahap.
Selanjutnya, kolaborasi tim yang lebih baik. Dengan pertemuan rutin, komunikasi antara anggota tim menjadi lebih efektif. Dan yang selanjutnya, transportasi proyek. Semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sedang dikerjakan dan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan keterlibatan pelanggan, selama proses, produk akhir lebih sesuai dengan harapan mereka. Ada kekurangan metode Scrum, ketergantungan pada tim yang terampil, yaitu keberhasilan Scrum sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman anggota tim. Potensi overhead rapat. Pertemuan rutin bisa menjadi tidak efektif jika tidak dikelola dengan baik, menghabiskan waktu tanpa menghasilkan nilai tambah. Kesulitan dalam skala besar yaitu mengimplementasikan Scrum di proyek besar dengan banyak tim bisa menjadi rumit dan koordinasi ekstra. Risiko keterbatasan waktu. Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu, sprint dapat menyebabkan kualitas pekerjaan menurun jika tidak dikelola dengan baik. Di sini kita melihat contoh startup yang menggunakan metode Scrum. Di sini ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Gojek, dan Spotify. Nah, untuk internasionalnya di sini kita lihat ada dua, yaitu Spotify dan Shopee. Kemudian untuk internasionalnya, untuk nasionalnya di sini ada Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, dan Gojek. Kesimpulan, metode SDLC Scrum menawarkan pendekatan yang dinamis dan responsif terhadap pengembangan perangkat lunak. Dengan struktur yang jelas dan peran yang terdefinisi, Scrum membantu tim untuk bekerja lebih efisien, berkolaborasi lebih baik, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Meski kelebihan signifikan, penting juga untuk mempertimbangkan kekurangan agar implementasinya dapat berjalan sukses. Selain itu, banyak startup terkemuka telah membuktikan efektivitas metode ini dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.